aku tidak tahu menau. Biarkan kami yang mengatur kalau itu. Pimpin juga pendeta dan juga jemaat yang akan ikut dalam kebaktian ini ya Tuhan, biar apa dapat mengarahkan hati dan pikiran kami untuk memenangkan firman saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya. Mesti diperiksa. Yang penting jemaat bisa dengar. Kalau terlalu kecil, jemaat lebih kegedean daripada kekecilan. mendingan lebih dengar musik daripada dengar suara. Soalnya paling kalau aku kan di TV gitu, tapi kalau di sini jemaat kayaknya bisa lebih kencang. 216. Yang aku harus ini enggak. Pas. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh majelis HKBP Kebayoran Baru mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah, baik yang dari gereja maupun yang dari rumah ataupun dari tempat yang lain. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ibadah. Yang pertama, jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah, sudah mendaftar. Yang kedua, masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan, duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. Ketiga,
selama ibadah tetap memakai masker atau tidak boleh dilepas. Yang keempat, tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan HP. Yang kelima, selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan hari tahun, dan agar langsung meninggalkan area gereja atau langsung pulang. Yang keenam, setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. Yang ketujuh, jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban atau keheningan ibadah. Kita akan memulai ibadah, kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 2. Kami undang bangkit berdiri. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang ramah mendukung anaknya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu,
Berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita kembali bernyanyi dari PKJ nomor 216 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum Taurat Tuhan yang kedua dan maksudnya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami lakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan ayat 3. Jemaat dipersilahkan berdiri. Sehingga
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia, menjadi manusia, mati, dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 3. Firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 19. Kita membacanya secara responsoria. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami, seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati,
dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 4 dan ayat 5. Kami persilahkan berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita mendengarkan warta gereja dalam minggu ini. Warta Jemaat bagi kita Minggu tanggal 18 April 2021. Yang pertama, Minggu Misericordias Domini. Hari ini adalah Minggu Misericordias Domini yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Yang kedua, Baptisan Kudus Reguler. Hari Minggu tanggal 25 April 2021 akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus reguler kepada anak-anak anggota jemaat. Bagi anggota jemaat atau orang tua yang akan menginginkan baptisan kudus bagi putra-putrinya agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan mengisi formulir pendaftaran baptis dan selanjutnya meminta surat keterangan dari situa sektornya. Yang ketiga, ucapan syukur tali kasih. Sehubungan dengan Purna Bakti Situa Bomen Lumban Raja, pensiun dari Hasituaan, ucapan syukur tali kasih oleh Situa Bomen Lumban Raja didedikasikan ke dana pensiun HKBP gereja, mengucapkan terima kasih sekaligus menghimbau jemaat turut berpartisipasi di dalamnya. Ucapan syukur dapat disampaikan secara tunai pada saat ibadah pelepasan Minggu 2 Mei 2021 atau langsung ke bendahara gereja, serta dapat pula disampaikan melalui transfer ke rekening gereja maupun melalui aplikasi pembayaran QRIS dengan menambahkan angka 50 di belakang. Contoh 100.050 rupiah. Yang keempat, calon situa. Learning calon situa direncanakan akan dimulai pada awal bulan Juni 2021. Karena itu diminta kepada setiap sektor untuk mengajukan nama calon situa masing-masing. Kelima, bantuan untuk musibah NTT. Sehubungan dengan musibah banjir bandang di NTT, maka hari ini Minggu 18 April 2021 di ibadah bahasa Batak pukul 8 dan ibadah bahasa Indonesia pukul 10 kita akan melaksanakan persembahan ke depan yang pelaksanaannya dilakukan di tempat duduk masing-masing. Persembahan dapat pula disampaikan melalui transfer ke rekening gereja maupun melalui aplikasi pembayaran QRIS dengan menambahkan angka 100 di belakang. Contoh 150.000 rupiah 100. Bantuan dapat pula disampaikan berupa barang melalui Dewan Diakonia dan situa sektor. Mengkoordinir bantuan berupa Alkitab, obat-obatan, vitamin, makanan kering, diapers, dan sebagainya. Diharapkan bantuan sampai ke gereja Jumat tanggal 23 April 2021 pukul 13 WIB. Yang keenam, Dewan Koinonia. 1. Seksi remaja. Witok remaja ke-10 akan diadakan hari Minggu tanggal 18 April 2021 kepada anak-anak remaja kita. Dimohon kerjasama para orang tua agar dapat memotivasi anak-anak remajanya untuk mengikuti kegiatan Witok ini.
Jadwal dapat dibaca di warta cetak. Yang kedua, NHSD. Hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 17 WIB, NHKBP Kebayoran Baru akan mengadakan NHSD yang dipimpin oleh Pendeta Perison Rajoki Pasaribu, dilaksanakan secara virtual Zoom. Yang ketujuh, Dewan Marturia. Hari Jumat tanggal 23 April 2021 pukul 17 WIB akan diadakan ibadah bersama seksi pekabaran Injil HKBP Kebayoran Baru dengan PMK Universitas Pertamina, bertempat di gedung gereja HKBP Kebayoran Baru dan live streaming Mazmur TV dengan topik "Tiada yang mustahil bagi Tuhan". Pendaftaran kehadiran di gereja di nomor 0812 8243 4314. Kami ulangi, pendaftaran kehadiran di gereja di nomor 0812 8243 4314. Yang kedelapan, kebaktian sektor. 1. Hari Senin tanggal 19 April 2021 pukul 19 WIB akan diadakan acara kebaktian sektor Godung. Sebagai tuan rumah, keluarga Amang Leo Tambunan, Inang Situa Lambok Boru Sibarani, bertempat di Serbaguna A dan virtual Zoom. Dimohon kepada jemaat sektor Godung untuk mengikuti kebaktian sektor tersebut. Yang kedua, hari Selasa tanggal 20 April 2021 pukul 18 WIB akan diadakan acara kebaktian sektor Satahi, bertempat di Serbaguna A dan virtual Zoom. Sebagai tuan rumah, keluarga Dr. Andos Binsar H. Lumbantobing, Inang Pestaria Boru Sianturi. Dimohon kepada sektor Satahi untuk mengikuti acara kebaktian sektor tersebut. Yang kesembilan, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir atau tanggal pernikahannya pada tanggal 18 sampai dengan 24 April. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di dalam daftar tersebut, agar menghubungi situa sektornya masing-masing atau sekretariat. Yang ke-10, warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Kita bernyanyi dari NKB nomor 34 ayat 1 dan ayat 3 sambil memberikan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berharap kita semua di dalam kasih karunia, damai sejahtera daripada Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu yang bernama Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, diambil dari kitab Mazmur pasal 106 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kami bacakan bagi kita. Marilah kita bersama-sama memperhatikannya. Demikianlah tertulis. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, izinkan saya mengajak kita sejenak merenung atau menjawab. Pernahkah Amang Inang atau saudara-saudara kami yang masih muda-muda di sini, cantik-cantik, gagah-gagah begitu ya, atau Olive yang saat ini main musik begitu ya, mendengarkan atau menyaksikan ketika seseorang yang akan meninggal dunia, dia masih sempat bernyanyi atau berdoa, atau dia memuji-muji Tuhan? Atau pernahkah kita berada di lingkungan yang seperti itu, yang memang kesannya mencekam begitu? Saya pernah gitu ya. Lalu orang diajak untuk bernyanyi, atau dipesankan, anakku atau cucuku, kalau nanti opung atau mama atau bapak dalam keadaan seperti ini, kalian semua harus bernyanyi ya, jangan ada yang nangis ya. Pernah nggak sih dapat berita seperti itu? Belum ya? Tapi mudah-mudahan kita ingat, kalau nanti kita mau apapun yang terjadi, kita pesankan, anakku dalam kondisi apapun mama, atau nanti saat mama akan mengembuskan nafas, kalian yang pertama jangan nangis dulu. Yang pertama adalah teruslah memperdengarkan pujian di telinga mama contohnya. Kalau kita pernah melihat orang yang demikian, atau orang yang sampai dia menutup mata, dia berdoa kepada Tuhan, atau dia memuji-muji Tuhan di dalam hatinya, apakah yang dapat kita lihat di dalam wajahnya? Saya nggak tahu waktu mama saya meninggal, orang-orang banyak bilang begini, dan saya yakin itu tidak penghiburan aja. Inang gitu ya, ini mamanya kayak tidur gitu. Sampai formalinnya 2 kali, kok badannya nggak keras-keras gitu, putih. Lalu mereka bilang, memang naburju do inangon, parede doon, walaupun suaranya udah ngos-ngosan, dia udah cuci darah, tapi kalau dia bisa pergi untuk kor, maaf kalau saya ambil contoh dari keluarga saya sendiri, dia akan usahakan itu, jalan berapa jauh lalu berhenti, jalan berapa jauh berhenti. Dan saya berharap itu tidak karena orang mau menghibur saya. Memang wajah mama saya itu, saya pribadi kalau boleh mengatakan itu, dia seperti tidur tenang banget gitu, dan tidak ada wajahnya berubah, tidak hitam. Saya juga tidak mau mengatakan orang yang meninggal lalu hitam kulitnya dia tidak berserah, jangan begitu pula jadinya disimpulkan ya, tidak seperti itu. Tetapi saya pikir, saya yakin bahwa kuasa daripada pujian, kuasa dari syukur itu, kekuatan di dalamnya, pengaruh di dalamnya ada yang sangat dahsyat. Seorang teolog Jerman yang terkenal bernama Dietrich Bonhoeffer,
ketika dia katanya berada dalam penderitaan di penjara, sampai kemudian dia harus mengalami eksekusi di tiang gantungan di beton. Jadi beton itu lalu dikasih tiang gantungan begitu. Ternyata bagaimana dia melalui itu supaya dapat tetap bertahan, itu adalah karena keyakinannya yang pertama kepada doa-doa syafaat saudara-saudaranya di luar sana, atau saudara-saudari bersama-sama dengan dia di dalam penjara atau kamp konsentrasi itu. Dan bahkan juga puji-pujian katanya, mereka menyanyikan lagu-lagu pujian. Kita ingat bagaimana Silas juga ketika jemaat bernyanyi, lalu pintu penjara itu terbuka dan mereka bisa keluar. Itu dahsyatnya ya. Lalu kemudian pada tanggal 8 April dia bersama dengan teman-temannya di tahanan itu dipindahkan ke kamp konsentrasi Flossenburg. Dan tahukah Amang Inang, saudara-saudaraku, apa yang mereka lakukan di perjalanan itu? Dia trik sendiri, terus berkhotbah, dan dia memimpin doa. Lalu bersama-sama mereka, bersama-sama dengan dia, saudara-saudara yang bersama dengan dia itu menyanyikan lagu puji-pujian. Dan esok harinya tanggal 9 April, sekarang tanggal 18 ya, 9 April 1945, dia dieksekusi dengan cara digantung pada tiang gantungan di lantai beton. Namun sebelum dia menutup mata, kata-kata terakhirnya adalah, bagiku ini adalah akhir, namun awal dari kehidupan. Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu kata Paulus. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pun pernah merasakan hal yang sama, daku boto, tapi saya yakin. Misalnya ketika kita berkata pas hujan ini mendung ya, beberapa saat ini cuaca ekstrim sekali. Saya nggak tahu doa kita makin kenceng nggak ini masa-masa ekstrim ini. Kadang-kadang rasa-rasanya genteng di rumah kami itu kayak mau diangkat gitu, seperti di NTT itu. Beberapa kali pohon saya lihat sampai saya bangun dini hari begitu ya, menarinya itu terlalu kencang gitu, kayak tarian Inul ya kan, sampai nggak tahulah mau patah gitu ya. Kalau ada yang mengatakan misalnya hujan lagi, dengan kalau dia katakan wah ini hujan berkat, atau anak-anak pas ujian nih mau ketemu ujian, aduh ini ujiannya berat, tetapi syukur saya ujian karena itu berarti saya masih sekolah. Amin nggak adik-adik? Ini ada nggak yang mau tes masuk ke perguruan tinggi nih? Katakan ya, akuin ya memang berat, tetapi syukur itu berat, itu berarti kita masih harus terus mempersiapkan diri, dan yang terutama kita semakin membutuhkan Tuhan. Jadi kalau ada di sini yang mengalami yang demikian, maka mana pilihannya? Atau ketika saya mendengar seorang ibu berkata, sakit kali kepalaku Inang, tapi syukurlah, itu berarti aku masih punya kepala katanya. Memang lebih sakit tak punya kepala dibanding sakit kepala. Kalau udah nggak punya kepala, udah nggak hidup lagi ya Inang ya, Inang Burupanggabian toh? Iya. Karena itulah yang kedua, Amang Inang dikasih oleh Tuhan, betapa sesungguhnya di dalam Alkitab kita menemukan begitu banyak ajakan dan alasan untuk memuji-muji Tuhan, alasan untuk bersyukur kepada Allah. Andaikan saya tanya ini kepada kita satu-satu, juga kepada song leader, adakah yang kau syukuri hari ini? Apakah yang kau syukuri hari ini atau jam ini, detik ini, ada tidak? Pemazmur mengatakan haleluya, artinya puji Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, mengapa katanya? Lalu dia katakan, ayo kita bersyukur. Dia ajak
Dia serukan, hai jemaat Kebayoran Baru yang ada di gereja ini ataupun ada di rumah, yang saat ini duduk dengan enak atau bahkan mungkin di depannya sudah ada minuman, ada makanan begitu ya, atau lagi megang handphone gitu, atau yang ada di perjalanan yang sedang mengikuti ibadah ini atau dimanapun berada. Ayo, pujilah Tuhan, bersyukurlah kepadanya. Mengapa? Sebab yang pertama dia baik. Kata baik di sini hanya dipakai kepada Tuhan. Artinya dia sempurna kebaikannya. Tidak ada yang sama dengan kebaikannya di bumi ini. Kita pun kalau dikatakan, wah maaf kalau saya sebut nama ya maaf, aduh baik kali lah ini sekarang si dekorasinya ini bagus-bagus terus ditata contohnya begitu ya. Tapi apakah kebaikan mereka sempurna? Tidak, karena mereka pun manusia yang tidak sempurna. Jadi kalau ada orang yang misalnya ngenyek gitu ya, ngomel di luar, lalu mereka seperti ciut, itu wajar. Maka harus kita beri semangat, kita apresiasi. Kalau mungkin ada yang perlu misalnya sedikit-sedikit mau diperbaiki, dibisikkan. Ini siapa ya dekorasinya ini? Cakep-cakep gitu ya. Siapa ini yang dekorasinya? Inang maunya warnanya seperti ini, begitu contohnya. Tetapi Allah kita itu Allah yang yang tidak bersyarat kasihnya, tidak bersyarat setianya, tidak bersyarat pula kebaikannya. Dia tidak dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh ruang. Itulah mengapa dikatakan memuji Allah, bersyukur kepadanya. Dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, bersyukur itu artinya, memuji itu artinya menyatakan pujian, rasa syukur, rasa suka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, if the people know the why, they will know the how. Jika kita tahu mengapa kita, apa alasan kita mengatakan terima kasih kepada mama kita, mengatakan terima kasih kepada guru kita, mengatakan terima kasih kepada sintua kita, teman kita, atau yang membenci kita, maka kita tahu bagaimana caranya. Jadi jelas sekali, mulai dari kitab Musa sampai kepada kitab Wahyu, dikatakan apa sih alasannya mengapa kita memuji Allah. Antara lain dalam Mazmur 69 31 sampai 32, kalau Amang Inang berkenan sambil dibuka-buka biar nggak ngantuk juga ya. Kadang-kadang dengar pengkhotbah ini pengkhotbahnya apaan sih dikatakan seperti itu, misalnya sembari kita buka-buka nggak apa-apa, buka handphonenya juga nggak apa-apa, tapi hati-hati jangan jadi kebuka yang lain. Dikatakan di sana, mengapa memuji Allah? Katanya ternyata dalam pandangan Allah itu jauh lebih baik daripada sapi jantan. Lebih baik bukan berarti ngasih persembahan nanti ke NTT itu tidak baik, itu baik, tapi lebih baik lagi dan lebih dahsyat lagi jika nanti itu dikasih, diserahkan dalam pujian kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau melihara saudara-saudara kami di sana, meskipun banyak yang telah meninggal. Saat ini ada yang Tuhan minta dari kami, dan yang Kau minta itu pun daripadamu sendiri. Maka kita akan dengan sukacita menyerahkannya. Amin, Amang Inang? Amin. Walaupun nanti mungkin yang tadinya rencana bawa 100.000 mau makan ke mall gitu ya, makan hokben, kurangi aja nggak apa-apa ya, kurangi dulu makannya sekarang karena cuma sekali nih kok ya gitu. Atau harus ini Inang, ya sudah pakai QR code aja, boleh kan pakai QR code. Jadi lebih baik dikatakan daripada sapi jantan, daripada material. Lalu dikatakan juga ada banyak sekali sebenarnya tujuan umat Allah itu dibentuk, dipilih adalah untuk memberitakan kemasyurannya. Yesaya 43:21. Lalu dikatakan juga segala yang bernafas itu haruslah, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, segala yang bernafas. Jadi nggak diminta tempat duduk kita ini memuji Tuhan, tapi orang yang duduk di atasnya bernafas.
maka pujilah Tuhan. Sebab setiap nafas kita, desahan nafas kita, itu adalah dari Tuhan. Dan banyak lagi amang-inang dikasih oleh Tuhan, termasuk nats kita ini. Dan kalau kita baca, kesetiaan Allah itu sungguh-sungguh teruji dan terbukti, meskipun dia berulang kali dikhianati oleh umatnya. Kalau amang-inang berkenan, bacalah sampai ayat 48 itu. Bagaimana berulang-ulang diceritakan oleh pemazmur, 400 tahun umat itu di Mesir, lalu Allah melakukan mujizat, bukan hanya dengan melalui alam yang tunduk kepadanya, barah, lalat pikat, hujan belerang gitu ya, dan lain-lainnya. Tetapi juga raja tunduk, bahkan terakhir nyawa pun berada dalam kuasanya. Semua anak sulung Mesir mati. 400 tahun amang-inang. Kebayang nggak kita? Mungkin sulit ya. Indonesia dijajah selama 450 tahun gitu kali ya, kalau nggak salah. Saya mudah-mudahan nggak salah, karena ini di juga ini. Kalau salah tolong diingatkan. 450 tahun. Kita masa pandemi ini hanya berapa tahun masih? Hampir 1 tahun. Udah tersiksa nggak? Banget. Tapi kemarin saya lagi bawa anak-anak, adik, udah lihat di Blok M itu, sengaja saya pikir masih sepi, ramai banget orang. Udah nggak tahan ternyata orang di rumah aja, pikirku. Kan begitu. Syukur-syukurlah sehat-sehat ya, sambil dijaga protokolnya. Kalau kali-kali pun keluar, ayolah, jangan sampai ini kandas lagi. Walaupun sudah divaksin, tetap kita harus jaga. 400 tahun. Lalu di perjalanan mereka dibukakan laut. Ada keanehan, keajaiban yang luar biasa. Dan tidak hanya itu, dalam perjalanan mereka bersungut-sungut. Bahkan beberapa kata nanti tolong kita baca. Saya mohon dengan sangat. Kadang-kadang kalau berkhotbah di HKBP itu jangan lebih dari 20 menit inang katanya. Tapi nonton anime, anak-anak tahan tidak tidur. Saya nonton drakor bisa kadang-kadang 3 jam. Jujur, asik banget gitu ya. Tapi buka Alkitab itu nggak tahu kenapa susah banget. Itu asik banget. Buka-buka TikTok di gereja pun orang bisa gitu. Dan itu menarik gitu. Nggak tahu kenapa. Mungkin pengkhotbahnya juga kali yang kurang ya. Tapi paling nggak, mari kita baca di rumah. Bagus sekali kata-kata yang diingatkan di sana. Mereka lupa katanya, tidak ingat. Lalu mereka mencobai Allah karena dirangsang nafsunya, kata yang di padang gurun, begitu ya. Lalu bukan hanya mereka yang mencobai Allah, tetapi mereka juga membuat Musa itu jatuh ke dalam dosa. Kalau dikatakan pada ayat 33, memahitkan hati Musa sehingga dia akhirnya tidak masuk kemana? Ke tanah Kanaan. Kata-katanya tidak tertahankan lagi karena sudah pahit hatinya. Siapa di sini mama-mama yang sakit pahit hatinya, jaga, maaf, jangan sampai terucap. Atau kalau ada istri atau suami yang jengkel banget melihat suaminya gitu, awas kata-kata, jangan sampai keluar dari sini karena hati yang pahit. Nanti kita baca ayat 33. Dan menggusarkan hati Allah. Namun lihatlah bagaimana kengerian-kengerian yang mereka lakukan. Di ayat 37, 38 dan seterusnya. Namun saudara-saudara yang kasih Tuhan, dia katakan ayat 44, 45. Lalu Allah menilik kesusahan umatnya. Dia ingat akan perjanjiannya. Dia menyesal. Lalu dia melepaskan berulang-ulang kebaikan dan kasih setianya. Kalau saya katakan, wow, betapa tak terkatakan kebebalan, kejahatan umatnya, bangsanya sendiri. Dan jangan-jangan saya pun pernah berada atau sedang berada di dalam situasi itu. Berulang kali Tuhan mengingatkan saya, berulang kali Tuhan berkasih karunia kepada saya, tapi ternyata itu hanya di mulut saja. Mulutku memuji Allah, tapi hatiku jauh daripada kebenarannya. Dan tetapi luar biasanya kasih setia, tak terkatakan kebaikan Allah. Maka kita akan mengatakan amazing grace.
ajaib benar, anugerah dan kasih kebaikan Allah itu kita merasakan, mengalaminya dalam puncak yang besar, ajaib, yaitu di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kepada setiap kita, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dikatakan hari ini juga ketika kau beriman, dimanapun kau berada, dalam keadaan apapun kau, bahkan ketika kau menghadapi kematian, kau diambil nafasmu, kau kembali kepada Bapa, hari ini juga kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Adakah yang mampu mengatakan itu? Amin, Mang Inam? Amin benar atau amin? Biarlah dijawab amin itu. Amin? Dimanapun kita. Kalau Tuhan bilang kau di sini ku ambil katanya, tapi di saat itu pun dia akan katakan, karena imanmu kau bersama-sama denganku di Paradiso. Dan dalam 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 4, mari kita lihat ada sedikitnya 5 anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus, yang telah bangkit dan kembali ke surga, yang kita rayakan pada 2 minggu yang lalu, sehingga bumi ini penuh dengan kasih karunia Allah. Yang pertama adalah iman, kedua kasih karunia, damai sejahtera, yang ketiga, yang keempat, iman, kasih karunia dan damai sejahtera. Yang ketiga, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Yang keempat, janji yang sangat besar dan berharga untuk luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Dan yang kelima adalah hak untuk memasuki kerajaan kekal, kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Hak. Bahagiakah kau punya hak di situ? Adikku, saudaraku yang masih muda? Atau kau katakan, saya masih muda, capek banget mikirin yang begitu? Saya bisa kok, tapi saya yakin tidak. Kita akan merasakan itu anugerah, pemberian cuma-cuma, hadiah. Punya pacar? Oh belum, syukurlah, masih perlu didoakan. Siapa di sini yang mendapatkan hadiah yang rasa-rasanya tidak layak dia dapat lalu dikasih gitu ya, pasti kita akan meloncat-loncat. Seperti apa? Seperti si lumpuh dalam Kisah Rasul pasal 4 yang tadi kita baca. Bagaimana dia, pasal 4-nya tahe epistel kita tadi, jangan salah saya, pasal berapa Mang Inang? Oh tuh kan, nggak ada yang koreksi nih. Epistelnya Kisah Rasul 3. Saya berharap kita boleh mengerti kalau kadang-kadang memang pendetanya juga bisa salah nih. Pasal 3 gitu ya. Pasal 3. Bagaimana dia melompat-lompat kegirangan lalu memuji-muji Tuhan. Harusnya demikianlah kita. Wah, luar biasanya kita sebagai orang percaya ini. Karena itu saudaraku, adakah lagi yang kurang? Kalau hidup kita, nafas kita, segala yang perlu ternyata telah diciptakan oleh Tuhan untuk fisik kita, dan secara rohani, kekayaan rohani sudah diberikan kepada kita. Adakah lagi yang kurang buat kita meskipun hidup kita ini masih dalam perjuangan? Siapa di sini yang dompetnya sekarang hanya ada 100.000? Puji Tuhan masih ada. Siapa yang ada 50.000? Puji Tuhan masih ada. Siapa yang sekarang nggak ada kuotanya? Puji Tuhan masih ada handphonenya, tinggal kuota aja yang tinggal di situ. Gimana orang nggak punya jaringan? Banyak hal Amang Inang. Maka jangan lihat kepada kekurangan itu, lihatlah kepada kelebihan-kelebihan, berkat-berkat Tuhan. Ayo hitung-hitung berkat Tuhan katanya. Berkat Tuhan, mari hitunglah kau sinya. Berkat Tuhan, mari hitunglah kau. Amin. Ayo, jangan hitung yang gak ada sama kita, hitung yang ada. Saya gak punya mobil, gak perlu saya hitung mobil saya. Ngapain, orang gak ada toh.
Tapi saya syukuri apa yang ada pada saya. Ada kaki, saya bisa jalan. Ada Grab, saya bisa ngojek. Ada uang, saya bisa bayar ojek dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itulah bagaimana kita memuji Allah. Itu yang terakhir, yang ketiga. Tidak ada katanya kemampuan kita secara sempurna. Ayat yang ketiga dikatakan, ayat yang kedua, siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian? Tidak ada. Tidak ada kesempurnaan kita. Sebagus apapun suara Namboruku ini, song leader ini, tidak sempurna dia memberitakan keperkasaan Tuhan. Tidak sempurna kita menceritakan kebaikan Tuhan. Tetapi maka dengan demikian tidak cukup melalui ibadah, melalui mulut, itu baik, tapi tidak cukup. Maka harus juga melalui tindakan. Dalam nats ini dikatakan yang pertama adalah siapa yang berbahagia. Bagaimana kita memuji Allah, yaitu kalau kita berpegang kepada hukum Tuhan, melakukan perintahnya. Yang kedua adalah melakukan keadilan. Inti daripada hukum Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang sama dengan itu, sama, seimbang, paralel. Kasihilah opungmu. Kalau dia pelit, nggak ngasih uang masa pandemi, kasihilah musuhmu. Walau dia ngebully kau di Facebook atau di mana ini, di sekolah, ya. Saya ikutin ada anaknya boru saya, adik saya borunya, bahwa ternyata membuli di SMA itu biasa. Dan dia tidak tahu kalau anaknya adik saya ini kecut dan membuat dia menjadi minder. Karena memang itulah dunia kita. Tidak selalu ada orang yang mau mendorong, ayo maju, semangat. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang suka ngebully, termasuk di tengah-tengah keluarganya, karena Martino Dohon begitu ya. Kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah kita sanggup melakukan sepenuhnya? Tidak. Karena itulah maka Tuhan menghendaki kepada kita, kalau kita mengingat, ingatlah aku, kata pemazmur, tiliklah aku. Ayo, kalau kita melakukan kesalahan, kita katakan, Tuhan, aku datang padamu. Dan itulah sebenarnya kasih setia dan kebaikan Allah harus membuat kita berubah, membuat kita dibaharui. Simul justus et peccator, katanya. Memang kita telah dibenarkan, tetapi kita masihlah berada di dalam dosa, menjadi manusia yang berdosa. Maka teruslah kita berjuang melawan dosa. Sadarilah kebaikan Allah, kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita itu. Maka bertobatlah dan kemudian bersaksilah. Jangan menganggap remeh kemurahan Allah yang sesungguhnya mengajak kita kepada pertobatan. Jangan memandang rendah. Saya ambil waktu kita sedikit aja, Mang Inang. Mudah-mudahan kita masih gembira berada dalam firman ini. Dalam sebuah kisah, saya singkat saja, seorang bernama Dr. Moore pernah dipenjara selama 3 tahun, dan itu adalah masa kelam. Sebelumnya dia adalah mahasiswa kedokteran, tapi ketika dia melihat kekasihnya selingkuh dengan orang lain, lalu dia menganiaya pria itu, dan kemudian dia dihukum. Akhirnya dia keluar, tidak bisa lagi di kedokteran itu, dan menjalani penjara selama 3 tahun. Setelah dia keluar dari penjara, dia mencari kerja, tetapi catatan masa lalunya itu membuat dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan dia dicemooh lingkungannya, diejek lingkungannya, seperti lagu Ebit G.A.D. itu ya. Akhirnya dia memutuskan menjadi perampok. Suatu ketika, Mang Inang, dia membawa belati ke sebuah rumah yang sudah dia intai. Lalu dia mencongkel di siang hari, dan anak yang ada di dalam itu ternyata anak kecil. Lalu dia berkata, siapakah itu, katanya. Dan Moore berkata, saya adalah teman papamu. Papamu tadi memesankan saya ke sini. Lalu anak itu dengan ramah, dengan baik menyambut, Pak Aman, nama saya adalah K.
Papa biasanya pulang malam. Lalu dia mengajak dengan memelas, "Bersediakah paman berteman, bermain dengan aku sebentar?" Nah, karena ajakan itu lalu Mor pun tidak sanggup untuk menolak, dia mulailah bermain. Si anak itu ternyata buta, tetapi dia bermain musik dengan begitu indah, dengan begitu baik, yang membuat Mor itu terkesima. Anak kecil buta, tapi ternyata mata rohaninya, pikirannya celik, dan dia mendengarkan dengan baik, dan akhirnya terhanyut. Dan kemudian Amang Inang setelah selesai anak itu bermain, dia kemudian mengambil buku gambar dan menggambar, melukis. Lalu dia berkata kepada si Mor, "Paman, apakah gambar matahari seperti ini?" Lalu Mor melihat bagaimana gambar itu bentuknya aneh begitu ya, tidak jelas bulat atau lonjong karena dia buta. Lalu kemudian Mor memegang tangannya, matahari itu seperti ini, lalu dia kasih bulatan-bulatan, bentuknya bulat dan warnanya keemasan. Lalu kemudian Mor ditanya lagi, "Apa maksudnya paman keemasan?" Lalu Mor dengan begitu bijak, dan kita yakin ada tuntunan di dalam dirinya, membawa anak itu keluar karena siang hari. Lalu dia katakan, matahari itu memberikan kita vitalitas, memberikan kita kekuatan, gairah, seperti kau kalau makan roti, maka kepadamu akan diberi kehangatan, diberi kekuatan. Lalu si anak itu menikmati, dan dia katakan, "Paman, sekarang aku bisa merasakan kehangatan matahari dan warna keemasan itu." Lalu tahukah Amang Inang dikasih oleh Tuhan, karena si anak itu yang begitu menakjubkan baginya, akhirnya dia sadar. Dia malu sekali. Dia lupa kepada tujuannya semula, yaitu mau merampok. Akhirnya dia meninggalkan secari kertas. Dia katakan dengan jujur, "Bapak Ibu, saya tadinya datang untuk merampok rumah ini. Saya sudah mencongkel dengan pisau. Tetapi Bapak Ibu adalah orang tua yang hebat, mendidik anak yang buta ini dengan begitu menakjubkan. Meskipun matanya buta, tetapi hatinya begitu terang benderang melihat di dalam kegelapan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersungguh-sungguh, jangan kompromi. Kita percaya bahwa setiap waktu kasih setia Tuhan memanggil kita, mengingatkan kita, "Ayo pulang nak, ayo pulang nak, berhenti dari pekerjaanmu itu." Jangan sampai kita kemudian terjerat. Dan mari kita bersaksi. Bersaksi sama seperti bagaimana tadi Petrus dan orang lumpuh itu, yang kemudian bagaimana kita memuji Tuhan. Bersaksilah. Saksikan kebaikan Allah, jangan curi kemuliaan Allah, jangan ambil kemuliaan Allah atas apapun yang saudara telah kepada saudara diberikan Allah, dititipkan Allah, apapun itu, pikirankah, kepintarankah, suarakah, pekerjaankah, keluargakah, anakkah, biarlah kita katakan segala puji dan hormat hanya bagi kemuliaan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu mengingatkan kami dan meneguhkan kami untuk hidup dalam pujian dan syukur, untuk hidup dalam penyembahan kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang seharusnya kami khawatirkan, sebab sepenuh-penuhnya Tuhan telah menyediakan, bahkan berjuang untuk kami dan memenangkan perjuangan apapun di bumi ini melalui Yesus Kristus. Baik hidup atau mati, kami mohon, kami adalah milik-Mu. Tuhan, berkatilah bangsa kami yang saat ini begitu banyak menghadapi cobaan. Secara khusus saudara-saudara kami yang ada di NTT, di Malang, di Lumajang, atau di berbagai tempat yang saat ini Tuhan merasakan kesulitan. Juga yang ada di Sulawesi Utara. Kiranya Allah melingkupi mereka, menjagai hati mereka, terlebih di masa-masa puasa ini. Biarlah Allah yang melawat, yang menyegarkan, juga melalui kehadiran saudara-saudara seiman, yaitu orang-orang yang percaya di dalam Kristus, yang boleh menjadi perantara Tuhan, hati yang terbuka, hati yang bersyukur, senyum yang merangkul dari tempat yang jauh,
melalui apa yang dapat kami berikan, termasuk Tuhan melalui ibadah kami saat ini, yang akan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Biarlah keadilan Allah juga dirasakan oleh saudara-saudara kami. Keadilan Allah juga dirasakan oleh alam ini, supaya kami juga bagian daripada yang turut merawat alam ini, sehingga kami tidak menyesali ketika alam murka itu adalah bagian daripada perbuatan kami juga. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah juga pemerintah kami yang saat ini berjuang untuk vaksin, dan secara khusus di masa-masa puasa dan menjelang Idul Fitri ini, Kau mampukan mereka mengambil kebijakan-kebijakan apa yang patut mereka lakukan. Tumbuhkan kesadaran di tengah-tengah kami Tuhan, warga Indonesia ini, supaya kami melihat ini adalah kerja keras bersama, kesadaran bersama, kegembiraan bersama. Dan pada akhirnya kami juga boleh melihat dan menikmati perjuangan bersama ini dengan anak-anak kami boleh bebas kembali bersekolah, kami boleh bekerja kembali dengan baik, dan kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami juga mohon kepada saudara-saudara kami yang saat ini berjuang dalam keadaan sakit Tuhan, dimanapun berada, baik yang ada masih bayi atau juga Tuhan yang sudah ujur, yang ada di rumah atau di rumah sakit, yang menjalani pengobatan atau kemoterapi dan lain sebagainya Tuhan, juga yang terpapar COVID ini, para medis dan seluruh aparat yang terlibat di dalamnya. Oh Allah kami yang adalah sumber kasih setia dan kebaikan, penuhilah bumi kami ini dengan kebaikan-Mu itu. Berkasih karunialah Tuhan, berilah rahmat-Mu ya Allah kami. Kami juga bersyukur untuk ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan, juga bahkan berkat-berkat yang kami terima sepanjang minggu ini. Biarlah Allah yang terus mengajar kami untuk menghitung berkat-berkat-Mu dan mengajar kami, supaya akhirnya Engkau menemukan kami memiliki hati yang bijaksana. Terpujilah Engkau Bapa dalam kasih Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyerahkan ucapan syukur kita bernyanyi. Kita nyanyikan kembali ayat yang pertama sembari kita berdiri. Kehendak-Mu, Kaulah pejunan, ku tanahnya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali
sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan dimanapun berada, juga yang berada di gereja ini, terimalah salam dari kami semua yang melayani hari ini. Selamat hari Minggu buat kita. Kiranya Tuhan berkasih karunia kepada kita senantiasa. Horas, horas, horas.